Persebaya diuji tanpa Kapten Bruno Moreira. Bagaimana strategi Bajul Ijo menghadapi kekuatan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta? Dalam video ini, kami juga mengupas tuntas analisis jujur dari pelatih Bernardo Tavares mengenai biang kerok hasil imbang melawan Dewa United dan harapan pada pemain asing baru. Tapi sebelum lanjut beritanya, Rek, ayo kanggo sampean kabeh bonek dan bonita, ojo lali yo Rek, dukung channel iki dengan like, komentar, dan subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Amin. Ujian berat Bajul Ijo, Persebaya lawan Bali United tanpa Bruno Moreira. Analisis Bernardo Tavares soal hasil imbang kontra Dewa United. Kabar kurang menyenangkan menghampiri skuad Persebaya Surabaya jelang duel sengit menghadapi Bali United. Kapten andalan mereka, Bruno Moreira, dipastikan tidak bisa merumput. Absennya sang bintang terjadi lantaran ia terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Laga krusial pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang akan tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu 7 Februari 2026 malam, harus dijalani Bajul Ijo tanpa komando sang kapten di lapangan. Kehilangan sosok pemimpin seperti Bruno Moreira tentu menjadi pukulan telak bagi Bajul Ijo yang tengah berjuang mengamankan posisi di papan atas. Kartu kuning terakhir yang menyebabkan suspensi ini diperolehnya pada menit ke-85 dalam pertandingan sebelumnya melawan Dewa United. Laga itu berakhir pahit dengan skor imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Hasil tersebut sangat mengecewakan, mengingat Bajul Ijo gagal memanfaatkan superioritas jumlah pemain sejak menit ke-37 setelah Nick Kuipers dari Dewa United diusir wasit. Meskipun tambahan satu angka ini berhasil mendongkrak Persebaya ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 32 poin dari 19 pertandingan, tren kemenangan beruntun mereka yang sebelumnya mencapai 4 laga kini harus terhenti. Hilangnya momentum positif ini ditambah absennya Bruno menempatkan Bernardo Tavares dan timnya di bawah tekanan besar untuk meracik strategi penyerangan yang baru. Kontribusi Bruno Moreira selama musim ini tidak hanya mencetak gol. Sebagai kapten, perannya sangat sentral, baik sebagai pengatur ritme serangan maupun kreator peluang di lini serang. Keahliannya dalam menghubungkan lini tengah dan depan menjadikannya nyawa permainan Bajul Ijo. Meskipun bukan pencetak gol terbanyak, kehadirannya sebagai pemimpin teknis sangatlah vital dan kekosongan ini harus segera ditutup. Demi mengisi lubang yang ditinggalkan Moreira, harapan kini beralih kepada sejumlah pemain termasuk wajah-wajah asing yang baru direkrut. Nama-nama seperti Bruno Paraiba, Jefferson Silva, Pedro Matos, dan Francisco Rivera diharapkan dapat menjadi solusi. Di lini serang, Malik Rizaldi bisa menjadi opsi berkat kecepatan dan tendangan kerasnya. Sementara itu, Pedro Matos dan Francisco Rivera akan mengemban tugas ganda di lini tengah untuk memastikan suplai bola ke depan tetap lancar, didukung Risto Mitrowski di lini belakang. Menanggapi hasil imbang kontra Dewa United, pelatih Bernardo Tavares tak ragu membongkar akar permasalahannya. Pelatih asal Portugal ini secara terang-terangan mengakui bahwa anak asuhnya dinilai kurang cerdas dalam memaksimalkan situasi di lapangan, terutama saat unggul jumlah pemain. Ia menyoroti minimnya kecepatan distribusi bola setelah kartu merah Kuipers. "Kami tidak cukup cerdas untuk mengoper bola dengan cepat," ungkap Tavares. Ia menilai para pemain terlalu fokus pada upaya menggiring bola, yang justru memberi waktu bagi pertahanan lawan untuk kembali menutup ruang. Pola permainan yang efektif di babak pertama justru hilang di babak kedua, membuat Tavares merasa frustasi. Meskipun sudah mencoba memasukkan pemain lincah seperti Rahmat Irianto dan Pedro Matos, bola tetap tidak mengalir lancar. Tavares menyebut timnya bekerja lebih dengan hati daripada dengan kepala. Ia juga menambahkan bahwa Dewa United adalah lawan tangguh
tangguh dengan kualitas mumpuni di setiap posisi. Oleh karena itu, hasil 1-1 meskipun membuat frustasi karena bermain di kandang dengan keunggulan pemain bukanlah hasil yang sepenuhnya buruk. Dengan kedatangan pemain baru yang mulai beradaptasi, Persebaya tetap membawa optimisme tinggi untuk menghadapi tantangan berat di kandang Serdadu Tridatu, Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kick-off pertandingan ini dijadwalkan pukul 19 WIB.